Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai exploratory factor analysis. Silakan dibuka PPT-nya di BOC dan saya hanya akan sedikit menjelaskan fungsi dari EVA dan lain sebagainya. Untuk tugas yang minggu lalu itu berkaitan dengan validitas berdasarkan tes konten atau dinilai oleh rater. Oke, dinilai oleh rater. Jadi pertama kali ketika akan melakukan penelitian, khususnya penelitian kuantitatif, kan pasti akan mengukur sesuatu, Nah, mengukur itu misalkan pengaruh motivasi terhadap penerima atau pengaruh penerimaan diri terhadap kebahagiaan. Nah, kita kan perlu mengukur nih berapa tingkat penerimaan diri seseorang, berapa tingkat kebahagiaan seseorang. Nah, untuk mengetahui tingkatan-tingkatan itu tentu perlu yang namanya pengukuran. Pengukuran di psikologi itu bisa menggunakan banyak hal. Alat tesnya apa aja? Salah satunya menggunakan self-report. Self-report bisa menggunakan item yang kemarin Bapak Ibu sudah cari blueprintnya. Itu adalah item. Nah, item-item ini itu kan mewakili suatu konstruk laten atau misalkan item-item, misalkan tadi ngukur penerimaan diri. Itu penerimaan diri terdiri dari tiga aspek atau tiga dimensi misalkan. Dimensi A, dimensi B, dimensi C. Dimensi A, B, C itu kan punya definisi sendiri. Nah, definisi itu kan nanti dia menjadi operasionalisasi atau bagaimana sih ciri orang yang memiliki penerimaan diri itu berdasarkan aspek-aspek tersebut. Nah, dari ciri-ciri perilaku tersebut baru bisa dibuat item. Nah, item-item ini perlu dicek oleh rater, oleh ahli apakah benar tidak item ini mengukur faktor atau mengukur alat ukur yang kita teorikan, alat ukur yang akan kita ujikan. Nah, itu kan berdasarkan tes konten. Setelah didapatkan tes konten, maka kita bisa mengambil data di lapangan. Misalkan apa namanya dari 14 item misalkan penerimaan diri kita sebarin kepada 500 orang. Setelah disebarkan, kita bisa menguji validitas lain namanya validitas berdasarkan struktur internal. Oke, jadi beda ya Bapak Ibu. Tes konten sebelum mengambil data, internal structure setelah mengambil data di lapangan. Validitas infrastruktur itu ada dua biasanya dilakukan, yaitu adalah exploratory factor analysis atau confirmatory factor analysis atau CFA dan EFA. Nah, ini ada pendekatan ini sebenarnya dua hal yang sedikit berbeda, tapi saya akan coba nanti akan kita praktikkan, akan sedikit saya jelaskan secara konsep pengantar dasar dari EVA untuk pertemuan kali ini. Nah, EVA itu tujuannya untuk membangun teori yang baru dan mencari beberapa dimensi atau faktor yang terbentuk dari sekumpulan item yang saling berkorelasi satu sama lain. Misalkan tadi Bapak Ibu mengukur penerimaan diri itu kan namanya konstruk atau variabel. Konstruk itu pasti memiliki aspek atau faktor atau dimensi itu sama saja. Misalkan penerimaan diri ada tiga aspek atau tiga faktor. Nah, berarti ya itu kan Bapak Ibu berangkat dari teori. Cari dulu teori penerimaan diri, berapa aspek dalam penerimaan diri menurut ahli, baru kita bisa membuat item atau itemnya bisa dikembangkan. Untuk exploratory factor analysis, kita tidak berangkat dari teori. Saya ulangi, tidak berangkat dari teori. Lalu berangkat dari mana? Misalkan saya ingin meneliti terkait bagaimana sih kondisi mahasiswa ketika akan menghadapi ujian dengan ujian akhir semester psikometri misalkan? Apa aja sih yang dirasakan? Nah, saya kan ingin meneliti fenomena itu. Saya misalkan nanya kepada Bapak Ibu semua. Misalkan pertanyaannya adalah, apa yang kamu rasakan ketika akan menghadapi ujian yang menentukan hidup mati, lolos atau tidak lolos, atau lulus atau tidak lulus? Misalkan, sebelum ujian biasanya saya suka panik dan yang lain bilang saya cemas, ada yang bilang sakit kepala, ya, ya, sakit kepala, ada yang ger misalkan asam lambung naik, bahkan ada yang tipes misalkan pikiran terus, eh, deg-degan misalkan apa namanya, deg-degan, deg-degan.
Misalkan kayak gitu, ini ciri dari kondisi orang yang akan menghadapi ujian. Kan kayak gitu. Ini adalah ciri-ciri kan? Ciri-ciri orang yang akan menghadapi ujian. Ciri-ciri atau kondisi perilaku orang yang akan menghadapi ujian. Dari ciri-ciri perilaku ini kan sama dengan operasionalisasi dari suatu kultur kan, tapi bedanya kita tidak berangkat dari teori. Saya nanya ke Bapak Ibu atau ke calon partisipan, ke mahasiswa nantinya, kenapa perlu kayak gitu? Ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi karena teorinya belum ada. Yang kedua, ya Bapak Ibu untuk memastikan kembali, misalkan udah ada teorinya, saya perlu mastiin dulu deh, apa namanya, indikator perilaku yang real di lapangan yang sesuai konteks itu apa sih? Itu bisa kayak gitu. Tapi kita ambil yang ekstrem aja, misalkan teorinya belum ada, teorinya belum ada. Cirinya yang pertama untuk orang yang menghadapi ujian itu apa? Panik, cemas, sakit kepala, ger, tipes, deg-degan. Mungkin ada orang yang senang, misalkan satu, senang kalau mau selesai kuliah, misalkan kayak gitu. Nah, dari ciri-ciri ini bisa dibentuk bentuk suatu item. Misalkan contoh item yang dibentuk dari ciri-ciri perilaku ini adalah misalkan saya merasa panik ketika akan menghadapi ujian, kan? Atau yang ini, kepala saya terasa sakit saat mendengar ujian, misalkan ya, misalkan. Atau saya harus mengkondisikan asam lambung saya setiap kali mau ujian. Misalkan kayak gitu. Itu kan item. Nanti item-item ini bisa Bapak Ibu ujikan atau Bapak Ibu sebar kepada partisipan. Ya, anggap aja dari ini dibuatlah 14 item. Misalkan dibuatlah 14 item, dibuat dari ciri-ciri perilaku ini. Lalu, dari 14 item ini, disebarin data kepada 500 partisipan. 500 partisipan. Jadi, Bapak Ibu punya data sebanyak 500 orang menjawab 14 item, misalkan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Mulai dari apa namanya 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju, STS, sampai sangat setuju, misalkan kayak gitu. Nah, setelah didapatkan data, baru Bapak Ibu bisa melakukan namanya analisis exploratory factor analysis atau EFA. Oke. Nah, jadi EVA itu untuk melihat seberapa atau berapa banyak faktor yang terbentuk dari item yang sudah dikembangkan. Dari 14 item ini, berapa faktor atau berapa dimensi yang terbentuk untuk mengungkap berapa faktor yang terbentuk dari item yang sudah dibuat. Ini kan kita tidak berangkat dari teori. Kita tidak tahu 14 item ini apakah hanya satu aspek yang terbentuk, dua aspek yang terbentuk, tiga aspek yang terbentuk, atau berapa, gitu. Nah, itu perlu diuji menggunakan namanya exploratory factor analysis. Jadi, EVA ini cocoknya untuk mengembangkan suatu teori dan biasanya dikombin dengan penelitian kualitatif, ya biasanya grounded teori biasanya seperti itu. Tapi ada apa namanya ada variasi. Lalu itu dikatakan istilah tersebut tadi itu adalah data driven. Jadi faktor yang terbentuk atau aspek yang terbentuk itu didasari atau bergantung pada data yang didapatkan. Data itu apa? Item-item yang sudah dibuat tadi dan disebarkan kepada partisipan. Karena tidak berangkat dari teori, biasanya dikatakan kurang ilmiah karena tidak ada hipotesis yang diujikan. Nah, seperti itu sih biasanya. Proses apa aja? Ekstraksi, rotasi, penamaan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan data sebanyak 500, misalkan kayak gini nih. Datanya seperti ini, ada 14 item, 500 partisipan. Nah, dapat nih data ini, baru Bapak Ibu bisa masuk dalam proses EVA, proses ekstraksi, rotasi, dan penamaan. Nah, ini matrik ya bisa dilewati Bapak Ibu.
Eh, Proses pertama adalah proses ekstraksi. Jadi proses ekstraksi itu apa? Berusaha untuk menentukan berapa banyak faktor dimensi atau aspek yang terbentuk dari item-item yang saling berkorelasi satu sama lain. Jadi dari 14 item ini, berapa sih, atau dari 14 item yang Excel ini, berapa sih faktor yang terbentuk? Satu, dua, tiga, atau empat, atau berapa yang terbentuk dari 14 item ini? Ya bebas ya Bapak Ibu, mau 14, mau 300 item, mau 20 item yang dibuat itu silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kebutuhan. Jadi tidak bukan patokan 14 ya. Dilihat dari mana? Nanti saya demonstrasikan di JSP, tetapi lihat dari sini, dari namanya eigenvalues. Eigenvalues itu apa? Terima aja dulu ya Bapak Ibu, namanya itu total varian explain, varian yang kenapa item-item ini saling berkorelasi satu sama lain. Itu disebabkan oleh suatu faktor atau suatu hal. Namanya ya faktor tadi. Nah, dilihat nih dari eigenvalue-nya sendiri, dilihat nih di kolom kedua, kolom faktor, kolom total. Total ini adalah eigenvalue. Lihat, berapa banyak eigenvalues yang angkanya di atas satu. Kalau dalam tabel ini ada dua, ada faktor satu dan faktor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dia angkanya kurang dari satu, sehingga ini didapat disimpulkan terdapat dua faktor yang terbentuk. Oke. Contoh lain, nih, ini ada berapa faktor? Ini yang muncul cuma satu, berarti ada satu faktor yang tertentu. Selain dalam tabel, bisa dilihat dari namanya script float. Nih, lihat, turunan tajamnya ada berapa kali? Nih, dari titik atas ke titik bawah, ini kan menurun tajam. Yang titik satu ke titik dua lah maksudnya. Menurun tajam, sementara titik dua ke titik tiga, itu sama dengan titik tiga ke titik empat, turunannya tuh nggak tajam-tajam banget. Nggak tajam sih, landai lah ya. Turun tapi nggak terlalu tajam. Ini berarti ketika ada penurunan tajam dalam script plot, terdapat satu faktor yang tertentu. Coba bandingkan di sini. Ada berapa, dari script plot ini ada berapa kali penurunan? Ada dua. Satu, dua. Ini tiga, empat, lima, enam. Ini tidak menurun secara tajam. Berarti ada berapa faktor? Ada dua faktor. Jadi bisa dilihat dari tabel ini atau dari script plot. Kemudian metode yang digunakan apa? Biasanya untuk ekstraksi itu adalah principal axis factoring katanya, atau PAF. PAF itu lebih stabil untuk apa namanya, mengekstraksi dari suatu indikator terdapat berapa faktor yang tertentu. Indikator itu maksudnya item. Ada juga menggunakan maximum likelihood, tapi itu perdebatan saja lah ya. Bapak Ibu silakan pakai namanya nanti principal axis factoring. Ini dari artikel jurnal ya Bapak Ibu, jadi saya tidak mengasal. Setelah didapatkan berapa faktor yang terbentuk, baru di bisa misalkan kayak gini. Eh, Apa namanya? Misalkan kayak gini. Saya coba buka JSP-nya, saya praktikkan dulu kali ya untuk proses ekstraksi. Buka datanya seperti biasa. Saya ada data lain. Misalkan kayak gini, latihan EVA ini. Datanya misalkan punya saya ada 21 item. Berapa faktor yang terbentuk? Pertama lihat ke faktor, kemudian exploratory factor analysis. Masukkan semua itemnya dengan cara Ctrl A, kemudian klik tombol YouTube atau di drag kayak gini bisa, atau klik di sini juga bisa. Ini klik eigenvalues. Ini seperti yang tadi, kalau kriteria di atas satu bisa satu, atau juga bisa menggunakan ini based on factor analysis. Itu sama saja nanti, cuman agak sedikit berbeda dalam model tesnya aja. Kita pakai yang based on F aja dulu. Nah, ini factoring metodenya adalah metode ekstraksinya. Ingat, gunakan prinsipal axis factoring. Nah, sudah nih. Ini lihat di sini. Ada berapa faktor yang terbentuk misalkan kayak gini. Misalkan saya pakai manual dulu saja untuk contoh saja ya, Bapak Ibu. Ini misalkan saya tulis 6. Dan lihat script plotnya. Kita klik yang parameternya. Berapa faktor yang terbentuk?
lihat eigenvalues-nya yang di atas satu ada berapa kali. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata ada tiga faktor yang terbentuk kayak gitu. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi dapat dilihat dari sini. Jadi ini kalau pakai manual, ini yang meskipun mau 7, 8, 9 berapa gitu. Nanti yang bakal di atas angka satunya itu pasti cuma tiga doang. Jadi ikuti aja yang ini dulu aja ya. Biar langsung kita nggak usah susah-susah menginterpretasikannya. Lihat kayak gini. Jadi cuma tiga faktor yang terbentuk. Lihat nih, script plotnya juga, wah ini tajam banget tuh. Nah ini nggak tajam sih, tapi anggap aja tajam, beda dengan yang lain. Dua, tiga. Oke, ada tiga faktor yang terbentuk. Itu adalah metode ekstraksi. Tiga faktor yang terbentuk di sini. Lalu, tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya adalah rotasi. Rotasi itu apa? Tadi kan sudah menentukan berapa faktor yang terbentuk pada suatu alat ukur atau pada item-item yang sudah dibuat. Selanjutnya, memasukkan anggota dari setiap faktor itu item mana saja. Apakah faktor satu 6 item, atau 7 item, atau berapa item. Itu kita perlu mencari tahu berapa anggota masing-masing faktor yang sudah terbentuk dari proses ekstraksi. Dilihat dari mana? Dilihat dari tabel ini. Ketika, lihat nih, ini namanya faktor loading, Bapak Ibu. Ketika faktor loadingnya besar pada faktor tertentu, atau besar dalam artian di atas 0,5 atau di atas 0,3 pada faktor tertentu, maka itu merupakan item tersebut merupakan anggota dari faktor tersebut. Ini contohnya kayak gini, LS1 dia faktor loading gedenya di mana? Kita abaikan uniqueness ya. LS1 gede faktor loadingnya di mana? Di faktor 1, 0,900. Faktor 2 minus 0,014. Artinya LS1 itu anggota dari faktor 1. Contoh lain, HOP1. Lihat nih ya, bawah. Dia lebih gede yang mana? Lebih gede di faktor 2, 0,837 dibanding 0,031. Artinya Hop satu itu anggota dari faktor 2 atau dimensi 2. Metode ekstraksi itu namanya oblimin. Jadi eh, JSP-nya di sini dilihat ganti menjadi oblimin, oblimin. Oke. Nah, lihat nih. Dari sini dilihat nih. Ini sudah JSP sudah apa namanya apa namanya menghapus-hapuskan faktor loading yang kecil-kecil yang di bawah 0,4 dilihat di sini dilihat di apa namanya eh, dilihat di sini nih di apa 0,4 di pinggir. Ini 0,4. Kalau misalkan Bapak Ibu nurunin ini, misalkan nurunin kayak gini, ya. Bentar. Nah, ini jadi kayak gini kalau diturunin jadi 0. Kita set aja kayak tadi, misalkan 0,5. Tadi kan standarnya ketika di atas 0,5, maka dia jadi anggota pada faktor tersebut. Nah, kayak gini kita set. Berarti, oh ternyata faktor satu itu anggotanya item satu, item 2, item 3, 4, 5, 6, 7. Faktor 2 anggotanya adalah item 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Faktor 3 berapa aja itemnya yang masuk anggotanya? Item 8, 9, 10, 12, 10, 13, 11, 14 nih kayak gini. Oke, jadi ini dilaporkan. Setelah itu, setelah proses rotasi, namanya yang terakhir adalah proses penamaan. Maksud penamaan apa? Ya, sesuai dengan namanya, menamai faktor-faktor yang terbentuk itu apa? Lihat dari Venn diagram. Klik Venn diagram, nanti akan muncul. Oh, bentar, nggak leleh. Nih, dilihat di pet diagramnya. Lihat, nih ada tiga faktor yang terbentuk. Bapak Ibu perlu menamai. Menamai ini adalah dimensi apa, ini adalah faktor apa, ini adalah faktor apa, faktor apa. Cara menamainya gimana? Lihat tadi item-itemnya dia mengukur hal apa saja. Misalkan tadi item 1 sampai 7. Item 1 sampai 7 ternyata dia apa namanya mengukurnya hal-hal yang kepanikan atau kecemasan yang sifatnya itu fisiologis atau kayak sakit kepala, naik asam lambung, tipes, dan jantung berdetak begitu kencang. Artinya apa? Oh ternyata ini kondisi
menghadapi ujian atau kecemasan menghadapi ujian pada aspek fisiologis. Namanya misalkan apa? Cemas fisiologis, misalkan kayak gitu. RCI 2 ternyata cemasnya hanya pada aspek psikis, misalkan kayak kepikiran berlebihan, negative thinking, trauma atau apa. Jadi namanya misalkan aspek kecemasan psikologis, misalkan kayak gitu. Dan seterusnya, aspek ketiga misalkan aspek kesenangan, misalkan kayak gitu apa-apa. Itu dinamai sesuai dengan apa item-item yang pada faktornya nih, lihat nih, garis yang gede-gede nih. Item-item ini bunyi itemnya tuh apa? Kira-kira nanti simpulkan dia mengukur hal apa sih? Ketika hal ini punya kesamaan, misalkan semuanya kesamaan kecemasan, berarti oh ini alat ukur atau konstruknya atau variabelnya mengukur variabel kecemasan. Ya seperti itu Bapak Ibu. Dilihat faktor korelasinya berapa atau korelasi antar faktor satu, faktor 2 itu mereka berkorelasinya berapa dilihat di faktor correlation. Oh ternyata lihat nih. Korelasi antara faktor satu sebesar dengan faktor 2 sebesar 0,669, faktor satu dan faktor 3 sebesar 0,687, faktor 2 dan faktor 3 sebesar 0,67. Nih, korelasi antar faktor. Faktor satu dan faktor 2 dan faktor 3, faktor 3 dan faktor satu. Itu Bapak Ibu yang dilaporkan. Pertama ekstraksi ini, tabel ini, dan script plotnya. Dan yang kedua adalah faktor loading atau metode rotasinya. Yang ketiga adalah proses penamaan dan dilihat dari faktor correlation. Sebenarnya ada satu lagi yaitu additional fit indices untuk melihat uji model fit. Tapi nanti kita akan belajar saja di namanya di confirmatory factor analysis supaya lebih bridging-nya lebih enak. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silakan dikerjakan latihannya dan dibaca kembali materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.